Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan punya semangat untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo Mesir, insya Allah. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudari, adik-adikku sekalian di Zoom Bincang Sabtu seputar belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Izinkan saya, Arifin, akan bersama kita semua dalam 1 jam ke depan untuk sama-sama bertukar informasi seputar belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah teknik jitu menghadapi placement test atau penempatan kelas di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Untuk memulai pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjadikan pertemuan silaturahim kita penuh dengan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada topik pembahasan seputar teknik jitu dalam menghadapi ujian penempatan kelas di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya, karena di sini banyak yang baru ya, ingin sekali kami menyampaikan bahwa Darul Arifin adalah lembaga yang memberangkatkan dan mendaftarkan adik-adik untuk belajar di Kairo Mesir. Mohon untuk sementara di unmute dulu ya, di mute dulu semua agar bisa lebih fokus yang lain untuk mendengarkan. Nanti insya Allah akan ada kesempatan untuk tanya jawab dan tidak perlu sungkan bagi Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudariku sekalian untuk saling bertanya, baik itu secara langsung dengan membuka mikrofonnya atau dengan menggunakan ruang chat pada layar handphone atau layar laptop atau komputer antum sekalian. Perlu diketahui bahwa Ma'had Al-Azhar ini sebenarnya sudah berdiri sangat lama ya, sangat lama, dan banyak sekali alumni-alumni Ma'had Al-Azhar yang bisa meneruskan jenjang berikutnya, yaitu S1, S2, bahkan S3 hingga bergelar doktor ya. Dan sebut saja Pak Profesor Quraisy Shihab yang mengawali sekolahnya di Al-Azhar Kairo Mesir pada kelas 2 SMP pada saat itu, di mana beliau berpindah dari Sulawesi langsung ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Hanya saja memang informasi seputar pendidikan di Ma'had Al-Azhar itu tidak sepopuler informasi seputar kuliah di Al-Azhar itu sendiri. Padahal Al-Azhar itu memiliki banyak sekali jenjang ya, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Gitu. Dan semuanya tidak berbayar. Dan semuanya insya Allah bisa digunakan oleh orang-orang asing ya di luar Mesir untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh Al-Azhar tersebut. Hanya karena memang kurang populer, maka orang tidak banyak tahu apa itu ma'had gitu. Baru belakangan ini mulai mencuat, oh ternyata Al-Azhar itu memiliki jenjang di luar atau sebelum
bangku kuliah, yaitu di SMP dan SMA. Dan Darul Arifin dalam hal ini sangat fokus untuk memberikan pelayanan dalam hal keberangkatan dan pemberkasan adik-adik untuk melangkah ke jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir dengan pendaftaran yang sangat mudah dan sederhana, karena memang Al-Azhar sampai saat ini sangat welcome kepada orang-orang asing dari negara yang terdekat bahkan yang terjauh, termasuk salah satunya Indonesia, untuk bisa mendalami agama di lembaga pendidikan Al-Azhar Kairo Mesir gitu. Nah, akan tetapi yang kami berangkatkan adalah jenjang SMP dan SMA. Nah, secara formal Ma'had ini adalah lembaga yang setara dengan SMP dan SMA, akan tetapi ternyata banyak yang mendaftar justru yang sudah lulus SMA sederajat dari Indonesia, seperti Alia, kemudian pondok pesantren ya. Bahkan ada yang sudah lulus kuliah di Indonesia, akan tetapi karena punya keinginan dan punya cita-cita ingin melanjutkan pendidikan di kuliah Al-Azhar, mereka masuk ke jenjang Ma'had ini. Kenapa demikian? Karena di jenjang Ma'had ini ada namanya akselerasi ya, atau percepatan, sehingga walaupun SMP 3 tahun, SMA 3 tahun seperti normalnya, akan tetapi dapat dilakukan dengan begitu cepat ya, karena memang Al-Azhar sangat menghargai kemampuan dan fokus masing-masing siswa. Nah, salah satu yang menjadi program percepatan itu caranya adalah dengan placement test tadi. Placement test ini memang ada plus ada minusnya. Placement test itu artinya ujian penempatan kelas. Jadi perlu diketahui bahwa setiap siswa yang mendaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir itu tidak ada tes masuk ya. Tidak ada tes masuk, berbeda dengan teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di Al-Azhar. Kalau di kuliah ini ada tes masuk yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, akan tetapi di Ma'had tidak ada tes masuk. Semua yang mendaftar dengan berkas yang lengkap, insya Allah akan diterima di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi tahapannya adalah begitu simpelnya siswa-siswi untuk mendaftar di kami, kemudian kami proses di Kairo, kemudian proses visa dan tiket dan seterusnya, kemudian berangkat ke Kairo, kemudian sampai di Kairo nanti melakukan pemberkasan ulang, kemudian setelah itu, setelah turun nama, jadi setelah resmi terdaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, akan diikutsertakan dalam ujian penempatan kelas, itu yang dinamakan dengan placement test. Nah, placement test ini untuk melihat sebenarnya untuk melihat kemampuan bahasa Arab dari masing-masing siswa-siswi. Agar apa? Agar jangan sampai nanti ketika Ananda sudah masuk ke dalam ruang kelas, maka akan mengalami kesulitan bahasa. Itulah sebabnya mengapa placement test itu lebih terarah atau terfokus pada kemampuan bahasa Arab. Jadi yang banyak yang bertanya di WhatsApp saya, placement test itu yang ditanya itu apa? Jawabannya mungkin simple, adalah kemampuan bahasa Arab, untuk melihat kemampuan bahasa Arab. Akan tetapi cakupannya sangat luas sekali, karena bahasa Arab itu nanti salah satunya adalah dilihat bagaimana antum bisa antum memiliki tulisan bahasa Arab yang bagus, yang baik dan jelas ya, yang pastinya juga benar. Kemudian kemampuan mendengar, istima, kemudian kemampuan dalam grammar ya, nahwu shorof, apalagi nanti ada tes-tes berikutnya yang lebih ke arah balaghah mantik ya. Kemudian kemampuan insya itu menulis atau mengarang ya. Itu yang sangat ditekankan oleh Al-Azhar
bagaimana antum memiliki kemampuan bahasa Arab sehingga pada saat Al-Azhar menempatkan antum pada posisi atau level kelas yang tinggi, antum tidak memiliki kesulitan terutama dalam beradaptasi menerima pelajaran di kelas gitu. Maka ketika antum sudah melakukan pemberkasan di Kairo, kemudian mengikuti placement test tadi, maka hal berikutnya adalah nanti Al-Azhar akan melihat seberapa jauh kemampuan antum dalam bahasa Arab. Apabila memenuhi standar yang dimiliki oleh Al-Azhar, maka antum tidak perlu dimasukkan ke dalam kelas bahasa. Kelas bahasa di sini dalam istilah Ma'had Al-Azhar adalah dirasa khosoh, atau kita lebih sering menyebutnya dengan DK. Nah, DK ini adalah salah satu kelas yang disediakan oleh Al-Azhar untuk memperbaiki bahasa Arab kita, karena ternyata banyak sekali kawan-kawan yang berangkat ke Kairo bukan hanya di jenjang ma'had saja, akan tetapi justru yang di jenjang S1 yang mereka bekal bahasanya cukup minim ya. Maka di ma'had ini mereka pihak Al-Azhar sangat ingin memberikan dan memberikan pembentukan kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa dengan menghadirkan dirasa khosoh tadi atau kelas bahasa yang akan diikuti oleh teman-teman yang dirasa memiliki kemampuan bahasa Arab yang kurang mencukupi. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan placement test tadi. Jadi pada saat antum masuk, kemudian ada diumumkan antum akan mengikuti placement test, itu biasanya hanya 1 hari ya, 1 hari. Yang diuji ada seputar kemampuan bahasa tadi, baik dari sisi audio, jadi nanti ada di dalam kelas ada dinyalakan audio ya, audio, kemudian kita diharapkan bisa mendengar, kemudian jawabannya adalah secara tertulis. Itu yang pertama. Juga nanti ada dosennya yang akan menguji satu persatu kemampuan bahasa Arab kita dengan cara yang sangat sederhana sebetulnya. Mereka mengajak kita ngobrol dalam bahasa Arab di masalah hobi, masalah pendapat kita tentang Mesir, pendapat kita tentang Al-Azhar, kemudian dengan berbagai hal, termasuk misalnya ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti placement test itu, ditanya masalah masakan gitu. Makanan Indonesia apa yang kamu suka, kemudian nah itu agak sulit juga kalau misalnya ditanya kamu dari Arab, Indonesianya di mana, misalnya di Jakarta. Jakarta itu di sebelah mananya misalnya begitu. Kemudian kira-kira penduduknya itu aktivitas sehari-hari ngapain gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang terkadang pertanyaan yang sangat sederhana akan tetapi kita sulit sekali untuk menjawab. Nah, itulah makanya ada beberapa trik atau beberapa cara untuk membekali diri kita dalam menghadapi placement test tadi. Yaitu yang pertama mungkin yang paling mendasar khususnya bagi kawan-kawan yang sudah mendaftar ya, kemudian sudah siap berangkat atau yang dalam beberapa saat ke depan nanti akan mengikuti placement test. Ya, karena ada teman-teman yang sudah berangkat kemudian dalam waktu dekat ini mereka akan mengikuti placement test ada sekitar tanggal 19 Januari sampai akhir bulan itu. Jadi sekali penyelenggaraan placement test itu biasanya sekitar 800 atau 900 siswa atau siswi. Dan itu dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi justru Indonesia masih kurang banyak kalau dalam penghitungan kami karena justru yang banyak menggunakan jenjang atau menikmati jenjang ma'had ini adalah dari negara-negara lain seperti Eropa, Amerika yang kayak Italia, kemudian Inggris, Australia, kemudian bahkan Brunei, Thailand, Malaysia gitu banyak sekali. Adapun Indonesia itu masih belum terlalu banyak gitu, masih jauh dari kata ideal untuk suatu negara Islam ya. Nah, jadi yang pertama
cara untuk membekali diri dalam placement test itu, karena placement test nanti akan menentukan antum akan berada di mana gitu. Seandainya antum akan dirasa kurang bahasanya, maka antum akan dimasukkan ke dirosah khosoh atau kelas bahasa. Yang pertama adalah yang paling mendasar adalah memperbaiki tulisan ya, memperbaiki tulisan bahasa Arab. Berapa banyak apalagi saat ini ya di zaman sekarang orang sudah sangat terbiasa dengan handphone, bahkan jangankan tulisan bahasa Arab, tulisan bahasa Indonesia pun itu sangat semrawut kalau kita baca ya gitu. Karena memang kita kurang melatih diri dalam menulis, berbeda dengan zaman-zaman dahulu yang dimana orang lebih banyak menulis sehingga tulisannya tuh sangat indah, sangat mudah difahami dan enak dibaca. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab nanti. Karena salah satu yang menjadi faktor nyamannya seorang guru dalam memberikan penilaian pada saat ujian adalah dengan melihat jawaban-jawaban dengan tulisan yang sangat jelas gitu ya. Kalau tulisannya semrawut itu kadang seorang guru agak males-males juga bacanya. Maka yang terpenting adalah, yang paling dasar adalah memperbaiki tulisan dalam bahasa Arab kita. Ya enggak perlu pakai khot-khot juga, akan tetapi setidaknya itu jelas dan mudah dibaca dan dipahami oleh sang dosen. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak atau mengingat ya, perbanyak untuk mengingat dan menghafal mufrodat ya, atau kosakata. Itu sangat manjur untuk teman-teman yang baru mendalami bahasa Arab. Jadi mufrodat itu atau kosakata itu semakin banyak yang kita hafal, itu dengan sendirinya nanti akan mudah untuk kita gunakan pada saatnya. Jadi tidak perlu sungkan, antum bisa baca atau bisa tulis semua dalam bahasa Indonesia, benda-benda atau kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan ya atau tempat itu bisa antum terjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian diingat atau dihafal. Itu sangat membantu nanti pada saat antum melakukan insya atau mengarang atau membuat satu tulisan dalam bahasa Arab. Jadi yang kedua adalah menghafal atau memperbanyak hafalan mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab, baik itu kata benda, kata kerja, kata sifat dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah memperdalam nahwu shorof. Nah, ini yang cukup penting ya, karena biasanya placement test itu dalam satu tes, dalam satu pertemuan itu ada 50 soal, dan 50 soal itu dalam bahasa tulisan ya, dalam soal tulisan itu lebih banyak membahas seputar nahwu dan shorof, bagaimana mubtada, bagaimana khobar, bagaimana fiil, bagaimana fa'il, bagaimana penempatannya, kemudian persamaan kata, kemudian kata yang kebalikan apa ya bahasanya ya, kata yang berlawanan dan seterusnya. Nah, itu sangat menentukan juga bagi teman-teman untuk mendalami nahwu dan shorof ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin di luar pesantren, karena ternyata memang yang mendaftar di Darul Arifin ini banyak sekali teman-teman yang dari luar pondok pesantren. Mungkin karena mereka cukup cepat informasi yang mereka bisa dapatkan, sehingga banyak sekali dari teman-teman yang sudah kita berangkatkan, justru lebih dari 50% adalah di luar pondok pesantren. Nah, kemudian yang berikutnya, tekniknya adalah biasakan untuk mendengar pembicaraan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi saya ulangi, bagi ayah bunda, teman-teman, ya saudara-saudariku dan adik-adikku, apabila ingin bertanya, silahkan dibuka mikrofonnya, bisa langsung bertanya atau ditulis di kolom chat ya, agar bisa langsung kita jawab sambil kita membahas
satu persatu teknik jitu menghadapi placement test yang akan dilakukan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, yang berikutnya tadi saya ulangi adalah biasakan mendengar bahasa Arab. Jadi istima ya, listening kalau bahasa Inggrisnya. Nah, istima ini sangat penting karena seringkali kita akan berhadapan dengan dosen yang berbicara cukup cepat ya, cukup cepat. Mungkin kita kalau di Indonesia ikut kursus bahasa Arab itu sangat terkesan sangat mudah gitu kita ketika kita mendengarkan. Akan tetapi begitu orang Arab langsung yang bicara itu kita banyak mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, apalagi saat ini sudah zamannya modernisasi ya, banyak antum bisa cari mungkin di YouTube tentang berita-berita bahasa Arab ya, terutama bahasa Mesir, karena gaya mungkin dari sisi bahasa itu bahasa Fushah itu sama, bahasa resminya itu sama antara bahasa orang Arab Saudi, orang Mesir, orang Yordan, orang itu semua hampir semua sama kalau bahasa Fushahnya. Akan tetapi cara melafalkannya itu yang sedikit berbeda. Oleh sebab itu bisa dibiasakan dengan mendengarkan mungkin radio ya, radio yang disiarkan di stasiun Mesir kan bisa tuh di download di handphone, kemudian disering-sering mendengar. Walaupun pertama-pertama itu agak kurang paham, akan tetapi mungkin lama-kelamaan telinga kita jadi mulai terbiasa ya, sama seperti seorang bayi yang belajar bahasa dari ayah ibunya, karena sering mendengar akhirnya dia dengan sendirinya akan bisa mengucapkan dan memahami semua perkataan dari orang tuanya. Oleh sebab itu, dari sekarang biasakan untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab yang langsung dari negara mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah latihan insya. Insya itu mengarang lebih, membuat satu jumlah kalimat. Nah, ini juga sangat menentukan karena dari sekian banyak soal yang dihadapi, setidaknya ada 10 atau 15 itu yang bentuknya insya. Insya itu baik itu pertanyaan bebas ataupun pertanyaan yang lebih mengarah kepada pelajaran ya, gitu. Jadi contohnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, misalnya kita ditanya bagaimana pendapat Anda tentang Al-Azhar, misalnya begitu. Pernah juga kemarin ada yang ditanya apa yang kamu ketahui tentang perpustakaan Alexandria, padahal kita belum pernah ke sana gitu. Nah, tapi dengan kemampuan kita insya, maka kita akan berpikir di perpustakaan itu ada apa saja sih, misalnya ada buku, ada penjaganya, kemudian jam kerjanya dari jam berapa jam berapa gitu ya, letaknya pastinya di Alexandria gitu. Nah, itu bisa kita karang karena yang mereka ingin tahu bukan jawaban yang sebenarnya kita tahu tentang Alexandria, karena tidak semua orang atau bahkan hampir semuanya tidak pernah ke maktabah atau ke perpustakaan Alexandria pada saat mereka baru datang. Nah, akan tetapi kemampuan insya-nya itu yang dibutuhkan untuk dosen-dosen melihat, gitu ya. Itu adalah 5 teknik dasar untuk menghadapi placement test, yang mana placement test nanti akan menentukan apakah antum akan mendapatkan nilai tertinggi sehingga antum tidak perlu masuk ke dirasa khosoh atau kelas bahasa, atau antum harus masuk ke kelas bahasa akan tetapi antum bisa mendapatkan level yang cukup tinggi, karena kelas bahasa itu di dirasa khosoh ada 7 level. Yang pertama adalah setiap level itu 1,5 bulan. Setiap 40 hari itu belajar, kemudian 2 hari istirahat, 1 hari ujian, 2 hari istirahat lagi, total 45 hari. 45 hari kemudian lanjut lagi ke level berikutnya gitu. Nah, itulah yang akan sangat membantu bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi seperti itu sebenarnya teknik yang cukup mudah saya kira, akan tetapi ya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan
antum semua dalam menghadapi placement test tadi. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa mulai saya jawab ya. Assalamualaikum, anak saya usia 12 tahun ingin ikut program Ma'had, bagaimana caranya? Ya, bahwa jenjang Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir itu memang ada persyaratan usia ya. Usianya tidak boleh kurang dari 12 tahun pada saat mendaftar dan tidak boleh lebih dari 30 tahun. Dan ini juga menjadi salah satu persyaratan yang diterapkan oleh Kementerian Agama pada saat kita mengurus rekomendasi dari Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Jadi usianya tidak boleh kurang dari 12 tahun. Di bulan Juli kemarin juga ada beberapa siswa yang usianya sangat dini ya, paling rendah bahkan yang kita berangkatkan kemarin belum genap 12 tahun, akan tetapi ketika sudah berada di Kairo, Ananda bisa sudah genap 12 tahun dan kita daftarkan dan saat ini sudah mulai sekolah. Bahkan bisa mendapatkan satu kelas dengan yang dulu menjadi kakak kelasnya di Indonesia begitu. Nah, itu cara mendaftarnya adalah dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Mungkin kalau belum lulus SD ya minus ijazah ya, kan, tetapi kalau sudah lulus SD boleh dilampirkan ijazahnya. Kemudian nanti akan dimasukkan dalam grup WhatsApp wali siswa. Kemudian untuk koordinasi seputar pemberkasan atau kelengkapan dokumen nanti akan dilakukan secara japri oleh masing-masing wali siswa ya, gitu. Insya Allah nanti bisa komunikasi dengan nomor saya di 0812 8110 1515 untuk mendapatkan persyaratan secara administratifnya seperti apa. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama pada saat mendaftar itu adalah dokumen-dokumen pribadi ya, seperti akte lahir, kartu keluarga, ijazah kalau sudah punya ijazah, kemudian fotonya bentuknya file, kemudian satu lagi KTP kedua orang tua ya gitu. Nah itu bisa dikirimkan melalui online karena yang mendaftar di Darul Arifin itu ternyata banyak yang dari luar Pulau Jawa, bahkan dari Papua pun sudah ada yang kami berangkatkan. Jadi dari Aceh sampai ke Papua itu ternyata semua bisa berkumpul di asrama Darul Arifin di Kairo, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau saling melihat bagaimana mereka beradaptasi atau berinteraksi satu sama lain, itu dari semua provinsi alhamdulillah bisa ditemukan di asrama Darul Arifin di Kairo. Jadi untuk pendaftarannya sangat simpel sebetulnya, tidak serumit yang jenjang kuliah ya, karena memang di Ma'had sendiri itu sangat welcome untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan di jenjang Ma'had ini ya. Jadi bisa mendaftar, yang penting usianya tidak jauh kurang dari 12 tahun karena salah satu syarat yang dibutuhkan adalah usianya 12 tahun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya, saya mau tanya nih. Terima kasih sebelumnya nih karena saya diberi kesempatan untuk bicara. Saya perkenalkan diri dulu, saya Ibu Rina dari Kalimantan Timur. Ahlan wa sahlan Ibu Rina, silakan. Iya. Begini Pak Ustadz, kan di situ ada selembaran yang saya baca, di situ ada uang asrama, uang makan, sama bimbingan. Yang saya mau tanyakan di sini bimbingan Pak Ustadz. Bimbingan tuh apa berupa les bahasa atau seperti di pondok-pondok pesantren itu Pak Ustadz? Ya. Ya, jadi memang Al-Azhar ini secara pendidikan itu menggratiskan semua biaya pendidikan ya, dari SPP, kemudian uang pangkal, uang gedung, uang daftar ulang dan apapun, tidak ada biaya kecuali sangat sedikit yang kita bayarkan ke Al-Azhar. Akan tetapi Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dan biaya hidup selama Ananda belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, komitmen kami Darul Arifin memang harus menyediakan asrama yang nyaman, kemudian yang terpantau baik oleh para musyrif musyrifah juga
oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo. Nah, kemudian adapun untuk biaya asramanya itu per bulannya 2,9 juta per bulan. 2,9 juta itu nanti sudah termasuk makan, sudah termasuk tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu pastinya bentuknya asrama dengan kapasitas satu kamar 4 sampai 6 orang per kamar tergantung dengan luas kamarnya. Dan itu kami sediakan dalam bentuk ranjang tingkat ya, ranjang susun. Nah, kemudian di situ sudah tersedia kulkas, mesin cuci, dapur, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dari 2,9 juga termasuk bimbingan. Nah, bimbingan ini salah satunya adalah dalam bentuk bimbingan pembelajaran bahasa Arab. Bimbingan pembelajaran bahasa Arab ini sangat kita berikan terutama bagi teman-teman yang baru datang. Adapun nanti setelah mereka sekolah, biasanya bimbingannya bukan bahasa Arab, sifatnya hanya 50%, sisanya mungkin nanti ke arah mutolaah ya, atau pendampingan dalam mengulang pelajaran-pelajaran yang di sekolah gitu. Nah, di selain itu juga bimbingannya itu berupa pengasuhan ya. Pengasuhan itu untuk secara umum kayak misalnya bagaimana anak-anak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan harian di asrama, dari tahajudnya, dari sholat subuhnya, dari setoran hafalan Qur'annya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bimbingan Ibu. Itu ya kira-kira. Jadi itu kita kemas dalam bentuk infak asrama. Infak asrama itu nanti dibayarkan per bulannya melalui rekening Darul Arifin. Sebagaimana jadi pada saat Ibu atau Bapak mendaftarkan Ananda, sejak mendaftar maka akan dimasukkan dalam grup WhatsApp wali siswa, dan itu akan terus berjalan. Jadi semacam kekeluargaan ya, semua sudah satu keluarga Darul Arifin di situ. Tidak begitu Ananda pergi ke Kairo kemudian berhenti, putus hubungan, tidak, karena akan terus berlanjut setiap bulannya. Begitu, insya Allah. Jadi informasi-informasi akan didapatkan di grup wali siswa untuk yang Ananda yang berada di sana. Begitu kira-kira Ibu. Satu lagi Ustadz. Boleh silakan. Ya, ini masalah visa. Gini kan, kita pergi kan biasanya tuh pakai visa wisata Pak Ustadz ya. Karena kan belum bisa keluar visa pelajar. Jadi gini, per 3 bulan itu urusan visanya tuh gimana Pak Ustadz? Kan visa pertama tuh hanya boleh 3 bulan. Jadi urusan visa selanjutnya tuh gimana? Apakah anak-anak nih balik lagi ke Indonesia bikin visa lagi, atau mungkin ada lagi di situ langsung gitu Pak Ustadz? Iya. Iya. Ya, memang ini jadi pertanyaan yang cukup banyak ya di WhatsApp. Visanya tuh visa apa gitu. Perlu saya sampaikan bahwa di lapangan visa untuk anak-anak jenjang ma'had ini adalah visa yang diberikan 30 hari. 30 hari ini akan kita gunakan untuk pemberkasan. Jadi proses visa memang tidak selalu cepat ya. Kita pernah proses visa di kedutaan sampai 2 bulan, 2 bulan setengah nggak keluar-keluar visanya. Tapi belakang-belakang ini alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Proses visa itu hanya memakan waktu sekitar 10 sampai 20 hari, kemudian setelah itu keluar. Setelah keluar visa atau terbit visa, kita punya waktu 3 bulan untuk berangkat. Artinya paling lama 3 bulan kita sudah harus terbang ke Kairo. Gitu. Nah, kalau misalnya lewat dari 3 bulan dengan alasan apapun, misalnya nauzubillah misalnya sakit atau ada halangan atau apapun, setelah lewat dari 3 bulan, maka apabila ingin terbang ke Kairo, dia harus mengulang proses visanya karena visa yang lama sudah hangus. Nah, kemudian setelah terbang ke Kairo akan dicap di itu, di apa namanya? Di imigrasi ya, di imigrasi, ya imigrasi di bandara. Setelah dicap itu, nah validity-nya itu 30 hari dari dicap. Validity-nya 30 hari. Jadi kita punya waktu hanya 30 hari untuk proses pemberkasan. Maka setelah itu nanti akan dibawa anak-anak ke murokib namanya atau mujama. Mujama ini akan dicap yang menandakan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pemberkasan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir gitu. Nah, visa ini 30 hari.
setelah nanti kita harapkan selama 30 hari ini, sebelum 30 hari, pemberkasan itu sudah selesai masuk ke kantor Al-Azhar, kantor Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, ketika berkas itu sudah masuk ke kantor Al-Azhar, itu sudah aman, sudah tenang. Karena kita akan mendapatkan isol sebagai pengganti atau tanda terima ya sebagai pengganti bahwa kita sedang dalam proses menunggu ada namanya tasdik. Tasdik itu artinya surat keterangan dari Al-Azhar bahwa yang bersangkutan adalah pelajar Al-Azhar. Nah, salah satu syarat nanti untuk mendapatkan visa pelajar, bukan visa sebetulnya, iqomah ya, izin tinggal. Karena kalau visa itu kan izin masuk suatu negara. Akan tetapi kalau sudah di dalam suatu negara namanya izin tinggal atau iqomah gitu. Dalam bahasa Arabnya iqomah. Nah, iqomah itu ada dua, ada iqomah pelajar, ada iqomah bukan pelajar gitu. Nah, kalau iqomah pelajar itu didapatkan kapan? Didapatkan nanti setelah Ananda mengikuti placement test. Kemudian sudah dipastikan mendapatkan kelas di kelas berapa, maka nanti Al-Azhar akan memberikan namanya tasdik. Tasdik itu surat pengantar atau surat keterangan dari Al-Azhar bahwa Ananda adalah salah satu pelajar Al-Azhar. Nah, tasdik ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan izin tinggal. Izin tinggal berupa izin tinggal pelajar ya, izin tinggal pelajar. Nah, izin tinggal pelajar ini berlaku berapa lama? Berlaku 1 tahun. Gitu, berlaku 1 tahun. Jadi izin tinggal itu nanti kalau sudah Ananda sudah punya izin tinggal, ketika pada musim-musim liburan kembali ke Indonesia, kemudian ingin balik lagi ke Kairo, tidak perlu ngurus visa lagi. Cukup pakai kartu, Nah, sebetulnya saya ada kartunya cuma nggak kebawa di rumah itu. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi tidak perlu pada saat untuk mengganti visa dari visa turis atau visa yang 30 hari menjadi kartu pelajar, itu tidak perlu kembali ke Indonesia. Nanti dengan sendirinya ketika Ananda sudah diterima, sudah mengikuti placement test tadi, kemudian sudah ditentukan mendapatkan kelas berapa, kemudian nanti Al-Azhar kita bisa mengurus namanya tasdik untuk mengubah atau mendapatkan iqomah pelajar. Begitu, atau izin tinggal pelajar. Gitu kira-kira. Oh, iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Ini ada pertanyaan, tolong kirimkan web untuk daftar ke ma'had ini. Webnya bisa di www.darularifin.or.id atau bisa ke WhatsApp saya di 0812-8110-1515. Nanti akan mungkin di info oleh admin di sini. Kemudian kapan mulainya di Rosa Khosoh? Di Rosa Khosoh itu akan dimulai ketika antum sudah berada di Kairo dan sudah mengikuti placement test tadi. Kalau kapannya setiap waktu Al-Azhar membuka, kapanpun bisa masuk. Tahun ini pun kita ada programnya ada 5 kali keberangkatan. Karena 5 kali itu pun setiap siswa bisa langsung mendaftar dan ketika setelah mengikuti placement test akan mengikuti di Rosa Khosoh apabila bahasa Arabnya dirasa kurang oleh Al-Azhar. Gitu. Bahkan yang Januari tidak ada keberangkatan, kita ada keberangkatan. Insya Allah besok saya akan terbang ke Kairo juga dengan beberapa siswa ke sana, insya Allah. Afwan Ustadz, saya Sofi izin bertanya untuk pembayaran DP Al-Azhar Mesir sekitar berapa? DP-nya 5 juta. 5 juta pada saat mendaftar, kemudian sisanya dilengkapi 30 hari sebelum keberangkatan. Misalnya yang sudah mendaftar saat ini bahkan sampai Desember sudah banyak yang mendaftar, bahkan yang 2023 pun sudah ada yang mendaftar. Jadi ada Ananda yang masih kelas 5 SD sama kelas 3, kelas 2 SMP itu sudah ada yang mendaftar untuk 2023. Jadi mendaftarnya hanya 5 juta, kemudian melengkapinya adalah nanti sekitar 30 hari sebelum keberangkatan. Misalnya Ananda mendaftar untuk bergabung keberangkatan di bulan Oktober, maka di bulan pelunasannya adalah di bulan September. Seperti itu kira-kira. Jadi DP-nya hanya 5 juta. Apakah nanti ada pembekalan dulu dari mediator sebelum berangkat ke Kairo? Sebelum adanya corona, kita adakan semacam karantina daurah ya di pesantren kita di Bogor ya. Akan tetapi sejak corona ini kita tidak adakan.
Jadi semua siswa yang sudah mendaftar dengan dokumen lengkap, sudah mendapatkan visa, sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenak, itu langsung kita berangkatkan ke Kairo. Adapun pembekalan bahasa Arabnya akan diberikan pada saat Ananda sudah berada di asrama Darul Arifin, insya Allah. Gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, Afwan Ustadz, kesempatannya berapa kali tiap tes kenaikan level? Jika tidak lulus dan sudah tidak ada kesempatan lagi, apakah harus pulang ke Indonesia? Kalau pulang ke Indonesia itu cuma dua ya. Dua, yang pertama karena liburan, yang kedua karena DO mungkin. Nah, di Ma'had Al-Azhar ini cukup ketat untuk sistem pembelajarannya. Ada peraturan terbaru bahwa apabila Ananda tidak mengikuti ujian ya selama dua kali ujian, kalau placement test pasti insya Allah semuanya akan ikut placement test, akan tetapi nanti ada ujian kenaikan kelas ya, baik itu kenaikan level di Rosa Khoso ataupun kenaikan kelas di jenjang ma'hadnya. Apabila tidak mengikuti kenaikan ujian kenaikan selama 2 kali itu langsung DO tuh. Kemudian atau 15 hari tidak masuk dalam 1 bulan berturut-turut maka DO juga. Kemudian yang ketiga, dalam 1 tahun informasinya apabila selama 30 hari dalam 1 tahun dikalkulasi tidak masuk sekolah tanpa ada kejelasan, tanpa mungkin karena kalau sakit masih ditolerir, akan tapi kalau misalnya izinnya juga harus jelas. Apabila tidak ada informasi gitu maka juga di DO. Di DO itu artinya nanti harus dipulangkan ke Indonesia. Ya alhamdulillah teman-teman yang di Darul Arifin tidak ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah semua pada semangat sekolahnya, kemudian mereka insya Allah mudah-mudahan bisa fokus belajar sehingga cepat menyelesaikan jenjang ma'had ini agar bisa melanjutkan ke jenjang S1 insya Allah. Pertanyaan lagi, berapa kali siswa pulang ke Indonesia dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun itu kita dapat masa liburan sekitar 2 bulan ya. 2 bulan sampai 2 bulan setengah, itu biasanya di bulan Agustus September, itu bisa digunakan untuk kembali ke tanah air kalau punya biaya untuk beli tiket ya. Jadi kalau tidak pulang juga enggak apa-apa, tetap di asrama dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif di sana, akan tetapi kalau mau pulang ya di bulan-bulan itu, di bulan-bulan Agustus September itu insya Allah. Apakah tamat dari ma'had ini ijazahnya bisa langsung ke Universitas Kairo, Universitas Al-Azhar maksudnya? Ya. Jadi ijazah ma'had ini nanti akan dikeluarkan langsung oleh Al-Azhar. Maka ketika Ananda ingin melanjutkan S1 di bangku kuliah Universitas Al-Azhar, maka dengan menggunakan ijazah ma'had ini, maka otomatis tidak ada tes. Tidak ada tes, tidak perlu ikut kelas bahasa lagi, tidak perlu kembali ke Indonesia, jadi semua langsung dilakukan secara administratif di Kairo. Nah, kemudian bagi teman-teman, misalnya sudah lulus di ma'had, mendapatkan ijazah, ingin kembali ke Indonesia, tetapi ingin melanjutkan S1-nya di Indonesia, apa bisa? Bisa. Jadi tinggal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian dilegalisir ke Kemenak, legalisir ke Kemenlu dan di kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, itu langsung bisa. Banyak teman-teman yang ma'had tapi karena mereka mungkin sudah terlalu sudah merasa cukup di Mesir, akhirnya mereka melanjutkan S1-nya di Indonesia dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar ini. Jadi insya Allah bisa. Jadi tidak perlu kalau untuk ke Kaironya, ke Al-Azharnya tidak perlu tes lagi. Maaf Pak Ustadz, saya tanya lagi. Boleh, silakan. Ini untuk kelengkapan asramanya apa aja Pak Ustadz? Apa kita masih beli kasur, selimut gitu Pak Ustadz? Ya, jadi di asrama ini ada namanya wakaf asrama. Wakaf asrama itu 5 juta. 5 juta itu dibayarkan hanya 1 kali seumur hidup ya. Jadi itu dibayarkan biasanya sebelum keberangkatan. Nah, kegunaan 5 juta itu adalah untuk barang-barang Ananda, salah satunya untuk yang di sana. Seperti misalnya pembelian kasur, jadi tidak perlu beli kasur lagi di sana. Oh, iya. Ada tersedia juga sudah kasur, ada ranjangnya, kemudian ada bantalnya, ada barang-barang umum kayak misalnya tadi mesin cuci, ada kulkas, ada kelengkapan dapur, ada kelengkapan kamar mandi, kemudian macam-macam yang ada di asrama itu sudah disediakan, kecuali
Mungkin selimut ya, selimut itu nanti selera masing-masing bisa beli di sana murah. Kemudian spray ya, spray sarung bantal itu kita harapkan bisa bawa dari Indonesia karena ukuran kasur yang kita sediakan di Kairo itu ukuran 200 kali 100 ya. 100 meter kali 200 meter ya, jadi panjangnya ukuran single ya. Nah, itu kalau beli spray di Kairo agak sulit. Kemarin beberapa siswa nggak bawa spray, akhirnya kesulitan, akhirnya belinya yang ukuran 180 kali 200 gitu. Jadi baiknya nanti dibawa. Nanti pada saat Ananda sudah mendaftar, kemudian nanti akan kita kasih link, terutama pada saat sebelum keberangkatan, barang-barang apa saja yang sekiranya diperlukan untuk dibawa, gitu. Dengan ini Pak Ustadz, tanya lagi saya nih. Oh boleh, silakan. Maaf Pak Ustadz banyak tanya. Nggak apa-apa. Ini misalnya transportasi, misalnya kan Anandanya nih masuk DK ini, transportasinya tuh gimana Pak Ustadz? Apakah ada uangnya langsung dari itu tadi untuk naik bis dari asrama ke DK-nya, dari mahat ke mahatnya gitu? Gimana tuh Pak Ustadz? Ya kalau transportasi di Kairo, alhamdulillah sampai saat ini masih terjangkau ya, sangat terjangkau. Mereka rata-rata naik bis atau naik tramco namanya. Tramco itu kayak angkot ya. Nah itu biasanya 5 pound. 5 pound itu sekitar 4.800 lah sekali jalan. Jadi kalau satu PP itu sekitar 10.000, kalau 10 pound 10.000. Nah itu sangat terjangkau dan di awal-awal kita punya rencana ingin sediakan shuttle ya, shuttle dari asrama ke apa namanya, ke tempat sekolah, tapi ternyata siswa-siswinya sendiri pada nggak berminat ke sana. Mereka lebih nyaman, lebih nyaman berangkat rame-rame tapi naik bis gitu. Jadi ada sensasinya mungkin ya. Karena memang pada jam-jam keberangkatan mereka ke sekolah itu memang kondisi bis tidak terlalu penuh, apalagi juga pulangnya juga mereka dari sekolah ke asrama juga tidak terlalu penuh. Jadi isinya ya hanya teman-teman yang di ma'had itu tadi. Gitu. Berapa lama tuh Pak Ustadz dari asrama ke DK itu perjalanan naik bisnya tuh? Kalau yang saat ini yang perempuan itu sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau mereka bubaran sekolah tuh kan jam 13.00 sampai di asrama sudah jam 13:15 itu sudah sampai ya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Yang laki-laki lebih dekat kelihatannya, lebih dekat. Karena lebih dekat daripada yang perempuan. Begini Pak Ustadz, kan di Kairo semisal nih dia tuh mau misah ikut kakaknya gitu. Apakah dia masih dapat bimbingan dari Darul Arifin atau enggak gitu Pak Ustadz? Misalnya tempat tinggal aja nih, tempat tinggal. Jadi mau tinggal tempat kakaknya, semisal gitu kan. Karena kan anak saya yang tertua tuh juga di situ Pak Ustadz, di Mahat. Dia tuh enggak mau gitu pisah dari kakaknya. Bilang saya, nanti kamu tuh masih kecil, bilang saya kan masih perlu bimbingan. Kalau kakak kan sudah besar, dia enggak bisa setiap hari ngawasin kamu, bilang saya kan. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Semisalnya dia tuh setahun 2 tahun misah tuh, apa masih dapat bimbingan belajar bahasa dari Darul Arifin? Ya, memang kalau sebenarnya bimbingan bahasa Arab itu lebih fokus di awal-awal ya Ibu ya. Iya. Teman-teman sih kalau sudah 1 tahun lewat itu bahasa sudah insya Allah sudah lancar gitu. Tapi memang kalau ada beberapa siswa yang hanya mengikuti proses keberangkatannya saja, akan tetapi nanti di sana tidak tinggal di asrama atau mereka hanya tinggal 1 tahun atau 2 tahun, kemudian berikutnya bisa bergabung dengan teman-teman di luar. Yang terpenting adalah ketika Ananda tidak bergabung di asrama Darul Arifin, ada yang bertanggung jawab di sana, ada yang bertanggung jawab untuk mengawasi, untuk memberikan bimbingan. Karena kami Darul Arifin itu diharuskan untuk menyediakan asrama karena yang kita berangkatkan adalah usia-usia yang masih labil, yang belum dewasa banget gitu. Jadi sangat dibutuhkan bimbingan, bukan hanya bimbingan dalam hal pelajaran, akan tapi bimbingan masalah kegiatannya, mengarahkan mereka agar mereka tidak terlalu tidak berada di luar asrama dengan bimbingan yang tidak ada. Saya kira seperti itu. Akan tetapi kalau sudah di luar asrama ingin mengikuti bimbingan bahasa Arab yang biasa secara rutin kami
sediakan di asrama itu enggak apa-apa. Silakan aja Oh, nih. bisa. Bisa insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi Makasih Pak Ibu? Ustadz. Ya sama-sama Ibu. Untuk saat ini Bu. Boleh. Ada lagi pertanyaan mengenai keamanan siswa di sana seperti apa dari Pak Yusri Kalimantan Timur. Keamanan siswa alhamdulillah sih Mesir ini masih tergolong lebih aman dibanding negara lain ya, apalagi di sana malam pun kalau kita jalan itu masih aman alhamdulillah. Kemudian aman, insya Allah secara umum aman, sangat aman Mesir tuh. Bahkan dibanding Indonesia itu mungkin jauh lebih aman di Mesir ya, yang kami rasakan di sana. Seperti itu. Jadi keamanan insya Allah aman. Apakah ijazah dari Ma'had Al-Azhar bisa digunakan untuk mendaftar di seluruh? Bisa, insya Allah bisa. Tadi termasuk UIM ya, UIM Malaysia itu bisa sekali. Tadi sudah kami jelaskan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had di jenjang SMA itu dapat digunakan di seluruh universitas ya di dunia, termasuk di UIM, termasuk di UIN bahkan itu banyak yang sudah seperti itu. Bisa insya Allah. Kemudian lalu jika ke Universitas Kairo kita bayarnya nanti gimana Ustadz? Jenjang Ma'had ini paling lama berapa? Kalau bayaran nanti melalui Darul Arifin ya, karena kami yang proses asramanya di sana, kemudian nanti bayarannya juga buat gaji-gaji musrif, gaji-gaji guru, kemudian gaji koki dan lain sebagainya. Jadi pembayarannya langsung ke rekening Darul Arifin yang ada di Jati Asih Bekasi ya. Nah kemudian jenjang Ma'had paling lama. Nah kalau paling lama enggak terbatas ya. Kalau normalnya 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Yang ada paling cepat, kalau paling cepat ya kita harapkan 1 tahun, 2 tahun selesai. Kalau paling lamanya ya bisa mungkin 1, kalau yang penting anandanya bisa ikut hadir pada saat ujian, tapi tidak bisa jawab, paling tidak naik kelas ya. Tidak naik kelas, waliyazbillah. Jadi paling lama ya mungkin ada yang sekitar 8 tahun, 9 tahun, tapi kayaknya enggak ada ya, dari kita pun enggak ada. Usahakan jangan yang paling lama. Kelamaan nggak nyaman nanti, karena Mesir itu bukan tempatnya buat hidup ya, tempatnya buat belajar. Jadi fokus di sana agar bisa kembali ke negara atau ke daerah masing-masing untuk melanjutkan pengabdian di umat ya, insya Allah. Untuk sholat 5 waktu, apakah ada bimbingan? Ya, kalau di asrama ada bimbingannya insya Allah. Kalau cuci baju, gosok mandiri, ya betul. Di asrama disediakan mesin cuci ya. Mesin cuci ini bisa digunakan oleh semua teman-teman yang ada di asrama. Jadi biasanya bagi teman-teman yang baru datang, apalagi yang masih kecil-kecil, itu akan diajari bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci, kemudian disediakan setrikaan, tapi setrikaan hanya 1 dalam 1 asrama. Jadi kami sarankan ya menjadi salah satu item yang sekiranya perlu dibawa oleh masing-masing siswa agar tidak ngantri kelamaan untuk nyetrika ya, karena kalau sudah ditumpuk-tumpuk nambah lama biasanya, apalagi yang laki nih, menggunung, begitu menggunung nyetrikanya males gitu. Maka kalau dia bawa setrika sendiri lebih gampang, lebih nyaman gitu ya, kapan mau nyetrika boleh. Mana lagi tadi ya? Izin bertanya Ustadz, anak kan sudah tamat aliyah, jadi bisa belajar di Ma'had juga? Bisa insya Allah. Nah, salah satu kemudahan yang diberikan oleh Ma'had Al-Azhar adalah Ma'had Al-Azhar menerima siswa-siswi baik itu yang sudah lulus aliyah, bahkan sudah lulus S1 dan tidak ada kadaluarsa ijazah ya. Jadi lulusan tahun berapapun yang penting usianya tidak lebih dari 30 tahun itu insya Allah diterima oleh Al-Azhar. Nah, berbeda dengan teman-teman yang mendaftar mungkin ke jenjang S1 lewat Kementerian Agama, itu kan ada batas maksimal ijazah ya, 2 atau 3 tahun. Akan tetapi di Ma'had tidak ada. Jadi misalnya usianya 28 tahun, karena banyak yang kemarin juga ada yang akhwat bahkan yang sudah lulus di sini, lulus kuliah bahkan di sini usianya 28 tahun karena punya impian untuk bisa melanjutkan kuliah di bangku Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau-beliau ini
rela masuk ke jenjang ma'had, kemudian mereka fokus untuk menamatkan jenjang ma'had dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu bisa, insya Allah bisa. Jadi walaupun sudah lulus kuliah, lulus aliyah, itu bisa untuk masuk ke jenjang ma'had, insya Allah. Lalu jika kita ingin refreshing untuk libur karena tidak dapat pulang ke Indonesia, bagaimana caranya? Pinggir jalan ngitungin apa mobil-mobil pada lewat kali ya. Refreshing banyak di sana, insya Allah. Kita pun di Darul Arifin ada apa ya, tur. Ada dua tur, ada tur yang dalam kota, yaitu di Kairo, seperti ke Sungai Nil, seperti ke piramid, seperti ke makam Imam Syafi'i, kemudian Sholat Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Atau kita ada tur-tur keluar kota, misalnya ke Alexandria, ke Fayum, ke Sinai, ke mana-mana ya. Itu bisa kita lakukan untuk refreshing, sebagai bentuk refreshing kita pada saat waktu-waktu tertentu nanti pada saat kita berada di Kairo. Kalau bisa kira-kira berapa tahun, Ustadz? Apa ya? Oh, jika kita ingin refreshing, iya, berapa tahun? Maksudnya berapa tahun apa nih? Berapa tahun? Kalau lulusnya 2 tahun bisa, setahun bisa, 3 tahun bisa, tergantung kemampuan dan fokus masing-masing siswa, insya Allah. Ini bias seputar perpanjangan visa bagi siswa yang keberangkatan 21 Desember. Kemarin berlakunya sampai kapan? Yang keberangkatan 21 Desember, alhamdulillah sampai saat ini sudah berkasnya sudah masuk ke Idaroh Azhar ya, sudah masuk ke kantor Al-Azhar. Jadi insya Allah nanti perpanjangan visanya setelah Ananda mengikuti placement test dan mendapatkan kelas, kemudian mendapatkan tasdik. Nah, tasdik itulah yang akan digunakan untuk perpanjangan visa insya Allah. Jadi perpanjangan visa dengan tasdik itu sangat murah dibanding kalau mau diperpanjang dengan iqomah siyahiyah atau izin tinggal turis, itu mahal sekali. Kemarin saya coba perpanjang dengan visa turis itu sampai sekitar 3 juta lebih ya, 3 juta untuk perpanjangan. Maka bagi teman-teman yang sudah masuk berkasnya di Al-Azhar, itu kalau boleh saya kasih saran, jangan diperpanjang dulu agar mendapatkan iqomah. Lumayan berhemat ya, kalau pakai iqomah yang diperpanjang dengan tasdik itu kan kisarannya 300.000 lah untuk dapat 1 tahun. Sementara kalau perpanjangan visa tanpa tasdik itu bisa 3 juta lebih, dan itu hanya mendapatkan perpanjangan 3 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi baiknya jangan dulu diperpanjang, nanti pada waktunya ketika Ananda sudah mendapatkan visa, mendapatkan tasdik, akan kita bantu untuk proses perpanjangan insya Allah. Itu ya Ustaz ya Pak ya. Afwan Ustaz, saya izin bertanya kembali, itu artinya untuk pembayaran asrama 2,9 apakah hanya dibayarkan pada saat awal pendaftaran atau pada saat setiap bulannya? Ya setiap bulannya, karena Ananda kan keperluannya untuk tinggal di sana ya, makan ya, kecuali makannya selama di sana hanya 1 bulan. Kan di sana tinggal di asrama, jadi setiap bulan ada bayaran 2,9. Biasanya dihitungnya dari awal kedatangan di Kairo. Misalnya berangkatnya antum ngambil di tanggal 27 Februari misalnya, maka sampai di Kairo tanggal 28 Februari. Nah, nanti setiap tanggal 28 itu di reminder oleh pihak Darul Arifin untuk melakukan pembayaran infak asrama yang 2,9 itu. Gitu. Jadi setiap bulan. Kalau di awal-awal ya sebelum keberangkatan kita minta di awal-awal sebelum keberangkatan, tapi di bulan-bulan berikutnya nanti disesuaikan dengan tanggal kedatangan di Kairo. Gitu. Ustaz, mohon info untuk biaya totalnya berapa? Setiap tahun apakah ada biaya tambahan atau tidak? Apa ada gambaran asrama secara virtual? Untuk berangkat apa di awal tahun ajaran baru? Ya, untuk totalnya itu sebenarnya untuk biaya keberangkatan 24 juta. 24 juta itu dibayarkan 5 juta saat mendaftar, kemudian sisanya dibayarkan 30 hari sebelum keberangkatan. Nah, di luar itu ada biaya PCR ya. PCR itu bisa mandiri atau di kolektif. Karena kita masih masa pandemi, jadi harus pakai PCR. Nah, kemudian untuk asrama ada wakaf asrama 5 juta, kemudian itu dibayarkan hanya 1 kali, kemudian per bulannya untuk infak asrama 2,9.
Hanya itu ya. Jadi totalnya silakan ditotal berapa. Jadi yang 24, kemudian tambah PCR, kemudian tambah lagi wakaf, asrama, dan infak asrama. Itu saja. Kemudian setiap tahun apa ada biaya tambahan? Mungkin ada ya, tergantung harga tiket ya. Kalau harga tiket, harga visa tinggi ya mungkin ada penyesuaian. Tapi kalau misalnya tidak ada kenaikan, insya Allah tidak ada kenaikan. Ada gambaran secara virtual. Nah, mungkin antum bisa mengikuti Instagram ya, Instagram Darul Arifin, namanya Darul Arifin Indonesia, digabung Darul Arifin Indonesia. Di situ banyak postingan-postingan termasuk kondisi anak-anak pada saat mau sekolah, kemudian kondisi asrama, ya, dan lain sebagainya, bisa mengikuti di situ. Atau kadangkala bisa saya share di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp umum mengenai keberadaan atau kondisi asrama. Itu bisa nanti. Ya, terus silakan lebih mudah di Instagram tadi, Darul Arifin Indonesia, digabung semua. Untuk berangkat apa di awal tahun ajaran baru juga. Nah, di Mesir ini untuk pendaftaran tidak ada tahun ajaran baru, semua kapan mereka mendaftar, kemudian kita berangkatkan, kemudian langsung mengikuti pemberkasan dan ujian penempatan kelas. Jadi biasanya 1 tahun itu mereka mengadakan ujian penempatan kelas itu sekitar 6-7 kali ya, 6-7 kali. Tapi tergantung Al-Azhar, kadang 1 bulan langsung mengadakan, bisa sampai 12 kali berarti setiap bulan. Gitu ya. Jadi kapanpun mau mendaftar silahkan mengikuti jadwal keberangkatan yang kami share, kemudian terbang, kemudian mengikuti ujian di sana. Ustaz, selain biaya per bulan harus menyediakan juga uang transport. Iya. Biasanya Ananda itu di sana ada uang jajan ya, yang bisa ditransfer baik melalui ATM masing-masing yang berlogo Sirus atau Master ya, atau juga bisa dititipkan ke kami, disatukan dengan infak asrama, kemudian dikirim, bisa diambil di musrif atau musrifahnya yang ada di Kairo. Gitu. Nah biasanya uang jajan atau uang transport itu kisarannya 500.000 per bulan, itu insya Allah sudah mencukupi teman-teman yang sudah berjalan seperti itu. Tapi tergantung gaya hidup masing-masing siswa ya. Kalau gaya hidupnya tinggi mungkin bisa lebih dari itu insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, untuk keberangkatan Februari, apakah visanya sudah keluar? Ini Nanda Ike ya, Nanda Ike masih dalam proses untuk sudah keluar, nanti akan kita share di secara japri, insya Allah. Apa Ustadz pelajarannya apa saja? Ada kelas tahfiz juga ada, insya Allah ada. Ada tahfiz dan tahsin bersanad juga. Kalau pelajaran di sekolah itu lebih ke arah pelajaran 80% itu pelajaran agama. Agama tuh nanti mencakup tafsir, hadis, hampir sama seperti di sini ya. Gitu. Lalu Ustaz, jika mendaftarnya pada bulan Januari ini dan pergi bulan Mei, itu sudah bisa. Yang mendaftar sekarang untuk keberangkatan Desember pun sudah mulai banyak. Sudah banyak kan? Sudah banyak. Malah yang Juli ini sudah mau hampir habis ininya kuotanya. Jadi kalau Mei itu sudah dekat lagi, silahkan mendaftar. Karena Mei ini momennya teman-teman menyelesaikan Lebaran atau Idul Fitri mereka ingin di Idul Fitri dengan keluarga dulu, kemudian baru terbang ke Mesir. Itu cukup banyak itu yang mendaftar di bulan Mei juga. Silakan mendaftar untuk keberangkatan bulan Mei. Afwan Ustadz, untuk tes masuk Al-Azhar kapan? Apakah terjadwal tiap bulan? Kemudian persiapannya apakah sudah cukup? Adakah bimbingan untuk mengerjakan soal masuknya? Ya, untuk Ananda nanti dijadwalkan sebenarnya saat ini udah ada penjadwalan ujian dari tanggal 8 kemarin. Jadi Al-Azhar saat ini serentak ya, dari SD sampai S1 ya, itu ujian semua nih. Jadi tanggal 8 Januari sampai tanggal 30, bahkan ada yang sampai tanggal 2 Februari itu masa-masa ujian. Nah, salah satunya informasinya untuk Ananda yang baru berangkat kemarin, itu ujiannya di kisaran tanggal 19 besok. 19 besok. Nah, insya Allah nanti besok saya akan terbang ke Kairo, nanti kita akan lihat kondisi terbaru Ananda yang sudah berada di sana insya Allah.
Berarti lulusan Ma'had ini setara SMA, betul. Lulusan Ma'had nanti ijazahnya setara dengan SMA. Ada grup WhatsApp umumnya ya, tolong kirim linknya. Baik, nanti di japri aja ke saya di 0812 8110 1515. 0812 8110 1515. Nanti biar saya kirim linknya di sana. Ustadz, nama Instagramnya bisa di-share. Saya coba tidak bisa. Darul Arifin Indonesia, atau di japri ke nomor saya aja, nanti saya kirim linknya untuk masuk ke Instagram. Ya, 0812 8110 1515. 0812, saya ketik ya, 8110 1515. Ya, itu silakan. Kuota untuk bulan Mei ini apakah masih ada? Saat ini masih ada, silahkan mendaftar. Saat ini masih ada. Ulangi nomornya, iya sudah. Ya, jadi itu tadi, nanti bisa silakan japri ke saya, nanti akan kita share yang dibutuhkan, apakah itu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar, ataukah link Instagramnya, ataupun ingin masuk ke grup WhatsApp umum. Ya, di situ bisa interaksi untuk pertanyaan-pertanyaan seputar belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan lagi karena kita sudah berada di pukul 11:17, jadi sudah lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Ustaz, maaf nih, saya terlambat tadi untuk gabung. Mengenai visa pelajar itu, Ustaz. Iya. Itu yang buat dari Darul sendiri atau dari pribadi? Visa pelajar. Visa pelajar yang membuat kedutaan, Pak, tapi yang proses kami. Jadi, iya, jadi Bapak tinggal menyediakan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses visa, nanti kami yang proses visanya. Jadi Bapak tidak perlu repot-repot datang ke kedutaan, karena nanti di kedutaan pun ada surat-surat yang harus kami lengkapi dari Darul Arifin. Gitu. Ada rencana itu kan itu Juli, Pak ya. Taib. Juli, jadi dokumennya apa saja ya yang mesti di-prepare? Yang penting untuk mendaftar saja, Pak. Untuk mendaftar itu hanya dokumen pribadi, kayak misalnya KTP orang tua, kemudian kartu keluarga, ijazah ya terakhir yang dimiliki, kemudian foto, kemudian akte lahir ya, kemudian sama DP. DP-nya 5 juta. Nah, nanti setelah DP kita proses, kemudian nanti kita ambilkan kuotanya, slotnya, kemudian nanti ada kelengkapan dokumen lain yang diperlukan, seperti nanti ada diperlukan rekening koran orang tuanya, surat pernyataan bermaterai, kemudian surat perwalian dan sebagainya yang dibutuhkan untuk pengajuan ke Kementerian Agama Pusat, juga ke kedutaan, termasuk paspor. Paspor asli nanti kita butuhkan paling tidak 3 bulan sebelum keberangkatan sudah, atau 2 bulan sebelum keberangkatan sudah kami terima paspor aslinya. Akan tetapi mendaftarnya jauh-jauh hari agar mendapatkan slot kuota tadi. Kalau mendaftarnya gampang, tidak perlu surat-surat lain, hanya data-data dokumen-dokumen pribadi ya. Itu bisa melalui WhatsApp saya atau lewat email, atau misalnya jika berkenan dekat bisa berkunjung ke kantor kami di Jati Asih, Bekasi. Silahkan. Cukup, Pak? Kalau bulan Juli, jadi 2 bulan sebelumnya kalau untuk mengajukan visa pelajar itu ya, Ustaz? Ya, kalau visa pelajarnya biasanya 1 bulan. Kalau pengajuannya 1 bulan pastinya, tapi proses mau mengajukannya itu persiapannya lebih dari itu. Ya, untuk sementara cukup, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan sebelum saya tutup ruang Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudari, adik-adikku yang dirahmati Allah. Kita berharap semoga informasi yang tadi di-sharing memberikan manfaat yang
maksimal untuk ayah bunda atau adik-adikku semuanya yang ingin melangkahkan kaki menuju ke Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Ini adalah salah satu cara kami untuk mendapatkan keberkahan ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membukakan atau mencontohkan atau memberikan petunjuk atau informasi seputar kebaikan, kemudian dilakukan kebaikan itu, kemudian menjadi bekal ananda untuk menapaki masa depan hingga mereka menjadi orang-orang besar. Mudah-mudahan Allah catat kita semua mendapatkan keberkahan dari itu semua. Ya, tetap semangat untuk melangkahkan kaki menuju ke Al-Azhar. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, memberikan keberkahan buat kita semua dan memberikan kemudahan langkah untuk menuju ke Kairo Mesir. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah sampai jumpa di Sabtu-Sabtu selanjutnya. Masih seputar bincang mudahnya sekolah, bincang Sabtu mudahnya sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.